Kita gimana tuh? Kan Abi kerjaannya kan termasuk ada resiko juga nih kayak gini Iya, nih. betul. Jadi cukup shock kalau misalnya dia datang ke rumah tiba-tiba entah tangannya Memar-memar. berdarah atau misalnya badannya ada yang memar, itu aku cukup shock sih. So aku nanya kenapa tangannya berdarah gitu, atau misalnya tadi keseruduk atau gimana gitu. Terus dia cerita kenapa. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi dalam video kali ini kita kedatangan guest spesial nih guys, yaitu Abby dan Agita. Dan di sini juga ada si Henny dari Hai, Queen guys. City Law. Di sini kita akan discuss tentang gimana sih kehidupan di New Zealand ya. Jadi mereka udah berada di New Zealand dan nanti mereka akan share kehidupannya itu gimana di New Zealand, enak nggak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke, kalau nggak kenal nggak sayang ya teman-teman ya. Jadi kita akan kenalan dulu nih. Oke, mungkin Abi boleh langsung kenalan singkat. Mungkin asalnya dari mana dan juga Agita juga nanti. Halo semuanya, aku Abi, asalnya dari Bandung. Kebetulan di New Zealand nyampe 2023, terus di sini kerja jadi Dairy Herd Manager. Wah, oke. Gitu. Kalau Agita. Halo, aku namanya Agita, aku istrinya Abi. Aku nyusul ke New Zealand buat tinggal bareng Abi setelah kami menikah. Wah, oke. So guys, ini recap aja. I think you guys know. Jadi mungkin udah banyak yang lihat videonya Abi dan kan banyak yang nanya ya, ini herd manager itu gimana sih caranya masuk ke New Zealand, kerjanya bagaimana? Ini ada real life story-nya. Abi juga ada suka bikin video beserta dengan sapi-sapinya semua tuh, ya kan, yang sangat informatif ya. So thank you for coming into the show. Oke, jadi first thing first ya. Kita akan tanya dulu ke Abi langsung nih. Gimana sih caranya dulu kok bisa ketemu dengan Jenny dan tim kita semua nih? Wah, udah hampir 3 tahun yang lalu, jadi udah lumayan lama. Pas awal-awalnya tuh ketemu perusahaan atau farm di New Zealand itu via LinkedIn. Oke. Terus dalam prosesnya melibatkan Queen City Law alias sama diurusin banyak sama Bu Henny juga. Terus karena prosesnya ribet, visa New Zealand dan baru dibuka lagi keran imigran masuk pada tahun 2023 itu. Iya. Terus akhirnya diproses dari awal sampai akhir dan akhirnya nyampe sini. Wow. Gitu. Yes. Kira-kira waktu dulu proses visanya Abi ada kendala-kendala nggak tuh? Kan dulu kan habis itu kan habis pandemi kan? Iya. Baru buka banget ya itu ya. Iya, buka banget kan, iya, gitu. iya. Jadi waktu itu kan border sempat tutup. Betul. Habis itu kan waktu dia border tutup kan banyak yang pulang ke Indonesia tuh, Iya. ya banyak yang dipulangkan. Jadi pas border buka lagi, mereka rekrut banyak orang baru masuk, Iya. ya makanya jadi salah satunya waktu itu kan industrinya adalah yang buat herd manager. Jadi mereka nyari herd manager di sini dan habis itu dari situ Abi, dan habis itu dari Abi itu kita yang bantu proses employernya Abi. Ya, jadi basically kita yang bantuin proses employernya Abi untuk proses visa. Habis itu kandidatnya Abi. Jadi habis itu Abi yang kita bawa masuk. Oke. Ya. Nah waktu itu nggak ada kendala-kendala ya? Misal Oh, kendala tantangannya apa? banyak ya, Banyak Abi, ya? ya. Oh. Pertanyaan CV-nya, Iya. ya, experience-nya. Abi sempat sampai ada di interview kan ya? Iya. Di Oh, interview. sampai ada interview juga Iya. ya? Interview pekerjaan ya? Jadi waktu Yes. itu interview via apa itu? Kayak via Zoom meeting Jadi ya? Wow. sama usernya langsung alias sama operational manajernya langsung. Iya. Di interview pengalaman dan spesifikasi dulu tuh pernah kerja apa aja, bisa nanganin sapinya seperti apa kayak gitu. Iya. Itu mungkin sekaligus untuk ngelihat komunikasi bahasa Inggrisnya, karena sebenarnya setingkat dari herd manager itu nggak perlu IELTS lagi Oke. seharusnya. Iya. Jadi kalau bisa bahasa Inggrisnya bagus dan lancar komunikatif, sebenarnya aman kayak Oke. gitu. Abi ini dulu backgroundnya apa sih di Indonesia? Kebetulan aku S1 peternakan di oke. Universitas Brawijaya. Iya. Terus aku juga berpengalaman kerja di bidang sapi itu hampir 2 tahunan, 3 tahunan. Iya. Terus terakhir itu di Australia sebagai halal slaughter.
Oh, oke. Sempet juga kayak gitu. Jadi Iya. baru apply ke sini di tahun 2023. Oke. So guys, ini menjawab pertanyaan kamu semua nih yang kan suka nanya ya mau kerja head manager bagaimana. Nih Abi udah kasih tahu jawabannya. Jadi kamu masih ada qualification-nya dan sangat penting pengalamannya dari Indonesia atau dari luar New Zealand ya. Ya. Jadi baru kamu bisa di-consider untuk head manager. Jadi kalau memang kamu fresh dan baru nggak ada pengalaman, you need to study bachelor degree untuk menjadi head manager. Iya. Nah, pengalamannya waktu itu yang dikasih lihat apa aja tuh? Yang dari Indonesia. Pengalaman dari Indonesianya apa aja? Yang bisa beneran kayak diakuin di New Zealand gitu. Yes. Sebenarnya simple, intinya pernah kerja di perusahaan yang legal dan mungkin juga Jadi resmi PT resmi apa PT gitu. atau Gitu, apa, ya. bukan magang di peternakan sebelah rumah atau apa kayak gitu-gitu. Punyanya bapak ini atau apa enggak, tapi emang benar di perusahaan, ada slip gaji. Iya. Terus Yes. juga mungkin ada paklaring Indonesianya. Iya. Setelah kerja kita dapat surat kayak gitu-gitu. Jadi beneran profesional gitu iya. ya. Iya, Dan iya. itu kita berpengalaman karena aku beberapa dokumen ada nggak megang dan gue ini mana dokumen ini. Jadi kalau kalian yang lagi nyiapin dokumennya lengkap dan rapih baru mantep deh nanti Yes. apply. Mm-mm. Karena memang dari imigrasi, jadi kan masuknya pertama kan Abi itu pakai work visa. Jadi untuk masuk pakai work visa itu tuh dokumen masih bagus semua. Mereka mau lihat genuinity-nya, maksudnya dokumennya itu memang benar dan memang professionalism-nya itu semua di-assess ya guys. Jadi kayak qualification-nya masih ada. Nah, jadi istilahnya Abi ini nih professional head manager ya. Jadi makanya Abi bisa masuk. Nah, sekarang kita off topic dikit nih. Tadi kan Abi sempat bahas tentang halal slaughterer ya. Ya. Nah, apa yang membedakan halal slaughterer di Indonesia sama pengalaman Abi sebelumnya nih? Mungkin bisa di-share ke audiens semua nih. Kalau halal slaughter itu di Indonesia rata-rata tempatnya itu rata-rata punya pemerintah. Dia itu terkonsiliasi sama pemerintah rata-rata sama pemerintah daerah khususnya. Kalau yang swasta itu hanya beberapa doang. Oke. Sementara kalau yang di Australia kebanyakan punya swasta. Oke. Terus kalau perbedaan yang kedua itu tuh mereka yang di Australia itu motongnya udah jumlahnya ratusan. Sementara di Indonesia itu Kuantitinya puluhan. beda ya? Iya. Oh. Kalau balik lagi ke contoh yang perusahaanku waktu di Australia itu sehari motong 600 ekor. Sementara kalau dibandingin sama rumah potong di Indonesia itu katakan rumah potong yang di Malang yang di dekat universitasku Ya. itu sehari motong sekitar 50 sampai 80 ekor. Oke. Kayak gitu. Kok- Bedanya di jumlah. Oke. Kok bisa gitu ya? Abi kan di Indonesia populasinya lebih besar ya. Mestinya kan harusnya pemotongannya jumlahnya lebih besar, ya. kan? Iya. Iya, karena balik lagi ke teknologi. Oh. Teknologi, efisiensi, terus juga mungkin karena kewajiban kalau di Australia kan mereka sudah ngomongnya ekspor. Nah, sementara Indonesia dagingnya hanya mungkin untuk kebutuhan daerah, Pasar tapi lokal sisanya gitu ya. import. Kayak gitu. Jadi Oke. kebutuhan Australia buat kebutuhan negaranya sendiri sama buat ekspor itu gede banget. Jadi mereka Oke. sehari motongnya bisa luar biasa motongnya kayak gitu. Terus metode slaughternya gimana tuh? Beda nggak? Sebenarnya universal, cuman kalau di Indonesia itu lebih banyak menggunakan manual. Jadi kalau misalnya si sapinya itu mau dipotong, dia dirubuhkannya manual, pakai Ya. tali sama orang ditarik. Oh iya iya iya. Gitu. iya. Jadi itu maksudnya KO-nya menderita gitu ya, Abi? Iya, jadi Aduh, guys. apa namanya? Beberapa ada yang nggak sesuai sama SOP, cuman beberapa juga sudah sesuai SOP gitu. Jadi ya Tetap macam-macam halal. lah. Pasti halal sih Tetap kalau halal ya? kalau di Indonesia karena yang pasti motongnya itu harus orang Muslim. Iya. Terus juga sudah ada standarnya juga kayak gitu. Oh. Tapi kalau yang bedanya di Australia itu jadi rata-rata pakai stunning gun. Oke. Jadi pakai angin ditembak sampai pingsan, Ya. baru kita potong sama orang Muslim. Nah itu juga beberapa di sini ada orang-orang Indonesia juga yang kesini untuk halal slaughter juga. Slaughterer, ya. Kayak gitu. Abi, aku mau nanya. Jadi dia pingsan pas dipotong dia nggak bangun, Abi? Nggak bangun lagi. Jadi pas pingsan. Ini udah- pengetahuan baru untuk aku ya, guys. Nggak akan bangun ya? Ya, tapi pernah ada
pas kejadian aku pas yang ningsaninnya itu Iya. salah posisi. Oke. Jadi bukan di tengah. Terus Terus? pas di sini ambruk. Pas aku mulai mau motong, berdiri dia ngamuk. Wah, ngamuk ya? Terus aku langsung masuk ke security room. Iya. Ada teralisnya. Shopee-nya ini ngajar Ngajar siapa? ngajar aku. Oh, tetap ngamuk ya? Bisa ngamuk, Ngamuk ya? ya. Oh, berarti ngamuk bisa ya? Ngamuk. Terus siang itunya Euthanasia? nembak Langsung? langsung. Kayak gitu. Oh, berarti my sapi god guys. kalau dia mau disembelih, bangun ngamuk dia ya? Ngamuk ya. Wah, berarti Karena ini kan mungkin ada sakit ya. resiko juga. Ini juga pengalaman baru Pantas nih. harga sapi mahal ya guys, dan maksudnya Ada daging sapi itu resiko ya? mahal ya, ada Iya. resiko Jadi ya. itu kalau telat masuk ke security room kayaknya kehajar juga. Waduh, Loh, bisa-bisa bentar, Abi. Agi nggak ngeliat Abi. Iya, aduh. Ngajarnya itu gimana sih? Ya ini nyerang. Nyeruduk gitu? Iya, heeh. Iya, dia nendang gitu Iya, ya. heeh. Wow. Wow, oke. Buat Sih. kalian yang belajar baru di subscribe dulu deh ke channel Iya. YouTube Adi Saputra nih. Jadi guys, dan kalian kalau mau belajar jadi herd manager, coba pikir-pikir dua kali Pikir-pikir ya. dulu. Ternyata itu high risk punya kerjaan loh ya. Pantes dia di green list. Bisa-bisa dihajar sapi juga nih. Ah, kita gimana tuh? Kan Abi kerjaannya kan termasuk ada resiko juga nih kayak gini Iya, nih. betul. Aku bukan dari dunia persapian ya kebetulan. Persapian ya. Jadi cukup shock kalau misalnya dia datang ke rumah tiba-tiba entah tangannya Memar-memar. berdarah atau misalnya badannya ada yang memar, itu aku cukup shock sih. So aku nanya kenapa tangannya berdarah gitu, atau misalnya tadi keseruduk atau gimana gitu. Terus dia cerita kenapa. Ada aja hari-hari tuh. Dan itu di Indonesia atau di sini tuh Abi? Di sini kemarin waktu Di sini kemarin juga di bisa terjadi juga. sudah kan nikahnya udah di sini, tinggal di sini. Kalau berdarah tuh rata-rata ini nolongin sapi lahiran. Karena dia jadi bidan kebetulan. Iya. Jadi narik buat sapi juga. iya, narik anaknya segala macem itu nolongin persalinan, darah keluar Iya. gitu. Dikiranya berdarah padahal Darah darah sapi ya. sapi. Darah sapi dari lahiran. lahiran. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. So Abi is menarik, very brave menarik. ya, Iya, very iya. brave. Agi mau nggak mau brave juga. Karena kita itu lahiran kan nggak tahu jam ya. Iya. Jadi Oh, kadang iya. dia malam juga tetap ke lapangan gitu. Jadi Oh, sama ya? Kayak manusia kan kalau lahirnya kan malam juga tuh Ya, ya. tapi kan kita bisa prediksi waktu kira-kira nih. Kok Abi, kok kamu kan misal lagi malam-malam kamu tahu dari mana sapinya tapi lahiran? maksimal sih Mbak Eni. Jadi kayak jam 9.10 aku terakhir cek ke farm. Iya. Kayak gitu. Kalau ada yang susah lahiran aku bantu, tapi di luar dari itu nanti kan aku kerja lagi jam 4 subuh. Oh, Iya. jadi nggak beda jauh Nggak ya. beda jauh lah kalaupun dia kesusahan gitu. Asal jangan lebih dari setengah hari gitu. Kayak gitu. Jadi biasa lama-lama kira-kira dia labornya itu berapa lama sih Abi? Berapa jam? Maksimal 12 sih, 6 sampai Oh, 12. kayak manusia juga ya. Iya ya. Anaknya gede soalnya. Kayak gitu. Anak sapi cuma satu doang atau Satu. multiple? Satu doang. Tapi bisa 2, tapi jarang banget. bisa kembar twin ya. Oh, oke. Jadi mereka setiap berapa lama tuh dia bisa lahiran lagi tuh Abi? Jadi setelah lahiran di prasusunya sekitar hampir 10 bulanan atau 11 dia punya jeda waktu sebulan sampai 2 bulan kosong baru nanti lahiran lagi. Oh, Oke. Jadi satu sapi itu dia biasa bisa beranak berapa kali? Per tahun harusnya sih 1 per tahun. Oh, jadi oke, umur sapi itu berapa? Oh, umurnya berapa lama? Jadi sepanjang umur mereka itu biasa mereka Setelah bisa hidup mereka, beranak ya? berapa? Oh, di peternakanku, di farmku itu ada yang paling tua 18 tahun. 18 tahun. Oh. Iya, mungkin udah nenek-nenek ya itu ya. Iya, nenek-nenek. Itu punya anak berapa kali tuh Abi? Mungkin 18 itu. 18 Iya, per kali tahun juga. satu ya. Jadi kalau nenek-nenek gitu dia suka bete nggak, Abi? Paling terakhir dia. Dia terakhir. Jalannya terakhir Oh, pelan. pelan-pelan. Lalu Iya. dia suka ngamuk nggak? Suka Nggak. bad mood nggak dia? Kalau yang cewek sih nggak pernah marah. Oh, Kalau yang cowok pejantannya ya dia takut sama yang pejantan tapi pejantan. mungkin pejantannya suka kamu. Waduh. Abi. Makanya jadi cuma dia nggak bisa ngomong tapi dia suka ngikutin, sebenarnya bukan mau nakut-nakutin. Karena mereka berisik banget ya somehow dan galak banget. Oh, Iya, galak galak ya. banget. Galak yang jantan. Sering kalau ngeliatin tuh serius gitu. Iya. Berarti kebalikan dong. Kalau manusia kan biasanya kan Yang galak ya. Waduh, apa ini? Tidak setuju.
Sapi jantannya malah galak. Oke. Mungkin dia mau memperlihatkan dia punya Iya, masculinity. Betul. Bisa jadi, Tapi ya. Agi aja yang takut, dia bilang, wah ada cewek cakep nih datang nih, I want to show you gitu ya. Agi yang takut. Oke, kembali ke topik nih. Jadi kita udah bahas tentang metode penyembeliannya ya, beda ya ternyata ya. Benar nggak sih di New Zealand itu kalau sapi mau disembelih, dia harus nggak tahu kapan dia disembelihnya. Jadi supaya sapinya tuh nggak shock gitu. Iya benar. Itu benar ya? Benar. Nggak boleh mereka tuh nggak boleh ngelihat sapi lain disembelih, nggak boleh lihat pisau, Ya. nggak boleh lihat proses di dalamnya seperti apa gitu. Jadi sapinya itu kan nggak stres ya. Iya. Aduh, Dan itu ngaruh ke dagingnya tuh teman-teman. aku Ya. jadi vegetarian deh guys. Soalnya kalau sapinya nggak ngerti kapan disembelih, dia katanya dagingnya tetap bisa tender. Iya, lebih Benar ya? lebih lembut kayak Wagyunya gitu. itu ya. Oh, oke. Masih mau jadi vegetarian? Iya kan. Oh, kasihan banget. Oke. Oh, aku ada pertanyaan nih, Abi. Jadi apa bedanya sih orang yang daging sapi biasa, apalah daging sapi apa wagyu, apa itu apa bedanya sih? Emang benar maksudnya itu tergantung dari makanannya mereka ya? Beberapa sih ya, cuman balik lagi satu ke cara perawatan sama jenis mereka lagi gitu. Kalau mereka genetiknya bagus kayak di Wagyu, apalagi makanan yang bagus segala macam perawatannya itu nanti ngaruh pasti ke marbling pembentukan dagingnya lagi nanti kayak gimana. Wow, bener ya? keren ya. Jadi waktu kamu sekolah yang qualification hard manager itu udah belajar beginian nih, Abi? Rata-rata dari kuliah juga udah belajar. Aku sebenarnya. jadi tertarik Andi. Apa kita kuliah lagi ya? Bagian persapian ini ya. By the way guys, Abi dan Akita ini mereka tinggalnya di luar Auckland ya. Mereka tinggalnya di desa tadi ya. Di Ngatea ya. Nah Ngatea itu sekitar 2 jam ya? 1 jam. Kalau dari Oregon 2 jam. Kita 1 jam ya dari sini ya. Mm-mm. Oke. Nah terus gimana tuh rasanya tinggal di pedesaan di New Zealand? Kalau aku sih udah biasa, coba kita cerita yang Oke. kalau di desa, Kita orang cerita kota. ya, coba. Mungkin lebih relate. ya, Gimana orang nih? kota nih. Karena aku asalnya dari Bandung, terus juga dulu sempat kerja beberapa tahun lama di Jakarta. Perpindahan dari kota ke desa itu benar-benar cukup shock ya buat akunya sendiri. Apalagi aku pindah ke New Zealand tuh pas winter. Oh jadi cepat ngalamnya cepat kan? Betul. Dan suhunya aku shock banget. Oh. Terus karena tinggal di desa juga aku nggak punya tetangga sama sekali kan. Oh. Itu juga bikin shock sih. Cuma overall udaranya bagus banget ya. Di sini segar. Terus ngelihat pemandangan juga cantik banget sih. Itu yang bikin ngobatin aja. Oke. Iya. Untuk liburan yang pemandangan menarik tuh kemana aja mungkin bisa di-share? Liburan, wah kita udah menjelajah lumayan karena di tempat kita nggak ada apa-apa kok ini. Betul. Iya. Jadi cuma HP doang sama lapangan luas peternakan gembala. Tapi sebenarnya bagi kita itu jadi hiburan ya. liburan betul. Iya. Tapi kita udah bosen, maksudnya udah tiap Iya, hari bosen, lah tiap gitu. hari soalnya. Jadi kita lumayan sering jalan-jalan. Kalau Udah kemana jalan-jalan aja udah nih? pasti Katedral Golf. Oke. Buat syuting Narnia, mungkin yang sering nonton Narnia, Hobbiton, Oh, oke. udah pasti itu mata-mata. Iya. Terus kita juga nyobain Mount Fuji-nya New Zealand, Mount Taranaki. 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 Iya, itu bagus banget tuh. New Plymouth ya kotanya, Iya, kita suka New Plymouth, banget. Apalagi kita ya, Camper van di South Island. Camper Van South Island wajib. Oke. Karena magical banget lihat Mount Cook segala macam. Terus aku suka berkuda, Oke. jadi ngajak Agita juga kita ke Lake Lake Okareka Okareka di Rotorua, Hmm. kayak gitu. Wow. Lumayan. Dari semua liburan ini terobati ya? Maksudnya Terobati dari banget kangennya sih. yang di Indonesia mungkin di Bandung kan rame gitu. Iya betul. Mungkin Teman-teman banyak gitu. iya, karena kayak aktivitasnya bener-bener di alam ya, jadi Iya. nggak agak terlupakan gitu. Cuma kalau udah kangen Indo, tetap kangen makanannya sih tetap. Iya. Jadi biasanya kamu kalau misalnya kangen makanan Indo lalu gimana tuh Agi? Aku kan sebenarnya nggak bisa memasak. Jadi benar-benar dari nol belajar. Cuma kalau udah kangen banget sama sesuatu, misalnya nggak bisa aku masak ya mau nggak mau kita ke kota dan ke restoran yang menyediakan makanan Indonesia gitu. Oke, mungkin aku mau nanya Agi. Jadi Agi, lalu kalau misalnya Abi lagi pergi kerja, kamu sehari-hari ngapain aja biasanya?
Aku menikmati hidup di desa aja dulu. Jadi impian para ibu rumah tangga yang nyantai. Jadi princess ya Jadi dia. princess di desa, tapi aku basicnya kan civil engineer. Jadi aku di Indonesia itu kerja di proyek kontraktor yang kalau bisa dibilang teman-teman engineer pasti ngerti, kita kalendernya hitam semua. Terus sampainya di sini aku Nyantai dikasih banget. rezeki menikmati hidup, jalan-jalan sama suami gitu, belajar masak. Oke. Belajar masak. Lalu di rumah itu Abi ada kegiatan berkebun nggak? Nanam-nanam. Kita berkebun, kan kebetulan lagi summer nih, jadi Oh, kita iya. nanam tomat. Spring summer enak ya. Iya betul, Oh. tomat, mulai belajar jagung. Dari gitu apalagi kita cabe, basil, lettuce. Oke. Dan kita baru beli pohon jeruk apa namanya? Kafir lime. Kafir lime. Kafir lime. Jeruk limau. Karena di sini oke. susah banget nyari Iya. orang yang jualan daun jeruk. Daun Karena jeruk. Iya, itu benar. dibutuhkan. mending beli pohonnya. Mending beli Iya, pohonnya. beli pohonnya. Iya, ya aku juga di rumah dan nanam pohon kafir itu. Oke. Iya. Sekarang ngomongin tempat tinggal nih. Kalian kan tinggal di Ngatea nih. Nah, bisa share ke kita nggak nih tempat tinggal kalian tuh harganya berapa gitu? Maksudnya untuk perbandingan ya dengan harga di Auckland nih yang kita semua tahu. Kebetulan kalau di desa lebih murah, plus kalau untuk farm itu kebetulan juga ada subsidi dari farm gitu. Sebenarnya kalau dari desa, dari kota Ngatea, kota kecil Ngateanya mungkin sebenarnya harganya nggak beda jauh maybe sama di Auckland. Oh, oke. Sebenarnya harganya tipis lah, mungkin beda 100 apa gimana gitu, atau 50. Nah kalau tempat tinggal kita itu karena di dalam property farm, Ya. udah mah nggak ada, bukan akses jalan ke kota atau apa kayak gitu-gitu, jadi jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Per minggunya, per weeknya untuk gambarannya mungkin rumah dengan 3 kamar, 1 master bedroom, 2 kamar tamu, Ya. 2 kamar mandi, terus ada carport juga dan Cukup gede lain-lain. loh tuh. Cukup gede tuh. Itu di 225 per week. 225 per week ya. Wow. Dengan sampah sama air udah All cover inclusive ya? Mm. Wow, itu murah banget sih itu ya. Iya, Karena kalau di Auckland City sini Iya. apartemen aja nggak dapat kan? iya, benar-benar nggak ada. Minimal berapa tuh Kak Indi? Aku Apartemen malah di sini, Di sini- apartemen di sini 330, 350 loh. Kamar ya. 305. Itu satu bedroom. Satu bed. Single bedroom 350 di sini per week. City ya, kita I think ngomongin sekarang city. the whole unit itu studio around 4,5, 50 sampai 500 per week. Dari Abi dan Agita ada yang mau di-share nggak nih ke teman-teman nih? Iya. Mungkin pesan dan kesan, motivasi gitu apa nih? Yang pasti sih banyak yang mau kerja atau pindah ke New Zealand dan lain-lain. Iya. Cuman yang aku saranin mereka pasti harus cari jalur yang legal, terus juga harus sesuai sama passion juga, atau yang sesuai sama apa yang dibutuhin dari negara itu gitu, supaya jalannya nanti panjang, terus juga mungkin bagus untuk penghidupan kedepannya kayak gitu. Iya. Tapi overall dengan kalian pindah ke New Zealand ini happy? Alhamdulillah happy banget. Happy banget. Happy banget. Sudah Ada penyesalan-penyesalan nggak nih? penyesalannya apa ya? Nggak ada ini aja sih, nggak ada jajan-jajan Indo banyak. Tapi alhamdulillah dengan segala macam yang ditawarin, kita udah jalan-jalan banyak juga. Akhirnya bisa stay di New Zealand lebih lama lagi. Nanti semoga bisa jadi PR, Iya. terus juga PR New Zealand indefinite. Jadi Iya. kita bisa tinggal Berlaku di New seumur Zealand. hidup ya. Iya, jauh lebih lama. Paspor habis tinggal pindahin doang gitu ya. Betul. Nggak kepikiran lagi gitu ya. Enaknya. Oke, amin. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kisahnya Abi dan Agita ya. Jadi gimana tuh buat kalian? Buat kalian yang punya pertanyaan atau mungkin kalian berminat nih untuk studi, kerja, atau tinggal menetap di New Zealand, kalian bisa hubungin ke email kita yang ada di layar tuh. Dan dari situ kita akan lakukan assessment dulu. Dan di situ pastikan kalian mengirimkan CV terbaru kalian sudah dalam bahasa Inggris dan juga paspor terbaru kalian. Dan nanti di situ tim kita akan melakukan initial assessment dan kita dari situ akan dapat mengarahkan kalian ke arah yang tepat. Buat kalian yang punya pertanyaan yang lain, kalian dapat mengirimkannya ke forum komunitas saputra.org tuh. Nanti di situ gua sendiri dan tim akan balesin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Tuliskan juga komentar kalian di kolom komentar bawah. Nanti untuk pertanyaan kalian yang menarik akan gua bikinin video khusus tuh buat kalian.
Akhir kata, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, cheers!